Pengertian pengambilan keputusan pada umumnya adalah memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia melalui proses mental berpikir yang logis. Ketika mencoba untuk membuat keputusan yang terbaik, seseorang harus menimbang sisi positif dan negatif dari setiap pilihan dan mempertimbangkan sebuah alternatif. Teknik pengambilan keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama, operasional research atau riset operasi. Penggunaan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan. Yang kedua, linear programming, riset dengan rumus matematis teori pengambilan keputusan. Yang ketiga, gaming was game, teori penentuan strategi. Yang keempat, probability teori, kemungkinan yang diterapkan pada konferensi nasional atas hal-hal tidak normal. Proses pengambilan keputusan ada dua ahli yang berpendapat. Yang pertama ada menurut Georg R. Perry yang terdiri dari 5 proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada merumuskan problem yang akan dihadapi. Yang kedua menganalisa problem tersebut. Yang ketiga menetapkan sejumlah alternatif. Yang keempat mengevaluasi alternatif. Yang kelima memilih alternatif keputusan yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut Peter Drucker ada 5 proses pengambilan keputusan juga. Yang pertama ada menetapkan masalah, yang kedua menganalisa masalah, yang ketiga mengembangkan alternatif, yang keempat mengambil keputusan yang tepat, yang kelima mengambil keputusan yang akan menjadikan tindakan. Contoh kasus dalam tipe-tipe proses pengambilan keputusan. Keputusan dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama, keputusan typogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang diambil berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat ke bawah. Contohnya, manajer produksi PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin setiap awal bulan, yaitu melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Keputusan tengah terprogram atau tengah terinstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin harus cermat dalam menginvestasikan serta mengolah keuangan pada PT Arta. Pada saat itu diharuskan penggantian mesin di pabrik dan harus menghitungkan dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasinya dilakukan tidak merugikan perusahaan. Maka Pak Darwin harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan dengan cermat. Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkatan atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur tidak mudah untuk didapatkan atau tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Contohnya adalah Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia selalu cepat mengambil keputusan demi kelangsungan perusahaannya. Mengambil keputusan juga harus berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia dengar dan ketahui. Contohnya harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar saham perusahaannya pada bursa efek selalu bisa stabil.